Saudara masih bersama kami di Sapa Indonesia, Pak Ibnu Mazjah, anggota Komisi Kejaksaan, Pak M. Yasin, mantan Komisioner KPK, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Kami mengomentari jalannya sidang terhadap dua terdakwa yang mengakui menyerang Novel Baswedan dengan menyiramkan air keras. Tetapi tuntutan dari jaksa penuntut umum kemudian menjadi kontroversi karena hanya menuntut dua terdakwa tersebut 1 tahun penjara. Ke Pak Ibnu dulu, harapan-harapan ke depan mengenai sidang yang masih berlanjut, Pak Ibnu. Saya mengerti dari penjelasan Pak Ibnu tadi bahwa selama persidangan berlangsung tidak bisa diintervensi begitu. Tapi kan Korps Kejaksaan dengan segala hal yang sedang terjadi atau masih terjadi dalam persidangan ini menjadi pertaruhan citra Korps Kejaksaan begitu. Nah, apa yang bisa membuat masyarakat kemudian yakin bahwa Korps Kejaksaan ini, para jaksa penuntut umum yang sedang bertugas di persidangan terhadap Novel Baswedan ini bisa membawa citra Korps Kejaksaan, para jaksa ini tidak kemudian mencederai adilnya sebuah jalannya peradilan. Bung Ibnu, saya khawatir ini kemudian menjadi presiden buruk bagi pengadilan kita ke depan, termasuk citra jaksanya sendiri. Bung Ibnu. Ya, berbicara mengenai kualitas kinerja dari kejaksaan itu sendiri, sesungguhnya memang ini juga menjadi pertaruhan bagi Komisi Kejaksaan selaku institusi yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap aparat kejaksaan maupun terhadap institusi dari kejaksaan itu sendiri. Nah, ini juga menjadi ujian berat bagi Komisi Kejaksaan agar yang ditunggu oleh masyarakat tentunya, sehingga masyarakat bisa menilai persoalan ini secara jernih dan bisa menerima, begitu Mas Bayu. Ya, apa sih tentunya, Bung Ibnu, kalau nanti persidangan selesai dan ternyata hasil persidangan tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan tuntutan begitu, apa yang kemudian Komisi Kejaksaan bisa lakukan secara konkret kepada kami masyarakat? Ya, kalau output daripada hasil kerja dari Komisi Kejaksaan itu kan tentunya nanti adalah rekomendasi. Nah, kita akan tuangkan ke dalam suatu rekomendasi apa yang telah kita tindak lanjuti itu. Ada 3 aspek yang menjadi bagian dari rekomendasi Komisi Kejaksaan. Yang pertama adalah penyempurnaan daripada tata kerja maupun organisasi dari institusi kejaksaan. Terus yang kedua, ini adalah rekomendasinya menyangkut pemberian penghargaan terhadap jaksa yang berprestasi. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting, rekomendasi berupa ada atau tidaknya pelanggaran yang menyangkut aspek kinerja, kode perilaku maupun peraturan perundang-undangan. Nah, untuk menuju rekomendasi itu tentunya kita akan mempelajari semua aspek yang tentu objeknya ini adalah tuntutan pidana, ya kita akan mempelajari seluruh faktor-faktor yang menjadi penyebab dari dijatuhkannya tuntutan pidana seperti itu. Tentunya kan banyak, Mas Bayu. Mungkin juga bisa jadi kalau terbukti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, bisa saja ada rekomendasi dari Komisi Kejaksaan untuk memberikan sanksi atau apapun itu. Kira-kira begitu ya, Bung Ibnu? Iya, rekomendasinya sekaligus pemberian sanksi memang bila terbukti atau tidak terbukti. Bahkan juga bisa ada sanksi dari Komisi Kejaksaan. Baik, saya pindah dulu ke Bang Heri. Masyarakat, Bang Heri, ini melihat memang persidangannya masih berjalan tanpa bermaksud untuk pesimis sama sekali begitu terhadap persidangan yang berlangsung sejak awal. Memang sudah mulai banyak pertanyaan sampai di pertengahan ini. Tapi kita masih bisa berharapkah pada persidangan ini masih ada majelis hakim yang kita tunggu hati nuraninya, pengalaman dia dalam memimpin sebuah kasus seperti ini. Apapun yang terjadi, kalaupun kita melihat sekarang jaksa penuntut umum kurang strong begitu, tetapi kalau majelis hakimnya kuat, tentu bisa berbeda. Masih bisa kita berharap pada situasi ini, persidangan ini akan berakhir dengan seadil-adilnya, Bang Heri? Ya, harapan tetap harus ada. Asa itu tetap harus kita jaga. Dan sebenarnya boleh-boleh saja nanti hakim misalnya dalam memutuskan tidak hanya mendasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa saja demikian, karena masih masuk dalam domain dakwaan di awal pasal yang disangkakan. Memang bola liar nanti
mohon maaf saya katakan demikian, bola liarnya nanti ada di hakim untuk kita kemudian menilai keadilan secara substansial tadi. Yang jadi persoalan adalah tentunya masyarakat mengingatkan agar aparat penegak hukum, karena kali ini yang kita bahas adalah jaksa. Saya yakin semua jaksa itu adalah abdi negara yang memang memperjuangkan keadilan. Maka perlu kemudian harusnya berpedoman pada peraturan Jaksa Agung nomor 67 tahun 2007. Di pasal 3 dan 4 dikatakan dalam melakukan suatu proses penegakan hukum, jaksa itu harus berdasarkan sesuatu yang objektif, Mas Bayu. Dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yuridis. Nah, ini hal yang kemudian harus jadi pedoman dan juga harus kita sampaikan juga di pagi ini bahwa jaksa itu adalah sebenarnya perwakilan dari korban. Dalam satu tindak pidana yang kemudian menderita kerugian, tentunya adalah korban. Maka jaksa dalam hal ini berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai kerugian tadi yang ada pada korban. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang kemudian melakukan tindak pidana lepas dari jeratan hukum ataupun malah kemudian dihukum tapi tidak memberikan efek jera atau deterrent effect tadi. Baik. Kita tentu berharap proses ini masih ada sampai pada putusan, dan kita akan melihat apakah fakta-fakta persidangan yang ada itu kemudian bisa dinilai dengan bijaksana dengan seksama oleh hakim, karena jadi bisa saja hakim memberikan sanksi atau hukuman yang lebih berat atau bahkan maksimal, itu mungkin terjadi dan pernah terjadi ya, Bung Heri? Ya, itu domainnya hakim, dan hakim bisa melakukan hal itu karena pada ketentuan pasal 5 Mas Bayu Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disampaikan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yang hidup dalam masyarakat tentunya nilai-nilai yang berkeadilan sesuai dengan sila kelima di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapan kita sebenarnya kalaupun ini jadi role model ke depan, bahwa jaksa mempertimbangkan banyak hal dari sisi tersangka misalnya, tidak berlaku hanya di kasus Pak Novel Baswedan. Ini juga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang berhadapan dengan hukum, sehingga kita bisa melihat bahwa memang role model ke depan itu tidak hanya kemudian bagaimana menghukum orang keras-kerasnya selama-lamanya, tapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh seorang jaksa. Persidangan ini bisa menjadi contoh. Kita bisa menjadi Novel Baswedan. Kita bisa menjadi jaksa penuntut umum. Ini adalah contoh bagaimana kemudian keadilan ini bisa terjadi, atau kita bisa membayangkan bagaimana kalau kemudian kita menjadi korban dan lain-lain. Baik, Bung Heri, saya sedikit ke Pak Yasin di bagian-bagian akhir nih. Pak Yasin, kalau Anda masih ingin ada harapan hal-hal semacam ini bisa kemudian menjadi peradilan yang seadil-adilnya, menjadi contoh bahwa penegakan hukum terhadap para penegak hukum seperti Novel Baswedan betul-betul bisa terjadi, sehingga orang tidak takut berjuang untuk sesuatu seperti juga memerangi korupsi. Apa yang menurut Pak Yasin masih bisa terjadi? Masih bisa kita harapkan? Objektivitas hakim itu, Bung Bayu. Jadi kalau hakim itu menggali rentetan peristiwa dari kasus yang menimpa Novel ini secara utuh, maka kita berharap bahwa hakim merupakan the last resort of justice, itu akan bisa memberikan putusan yang tidak mencederai keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat. Bung, ini sistematis sekali kok, ada rencananya sebelum peristiwa terjadi, ada mundar-mandir orang dari situ, berarti kan ada rencana, tidak murni penganiayaan. Nah, Novel ini berkaitan dengan kasus-kasus besar yang dia tangani, tapi dinafikan di dalam suatu persidangan itu bahwa tidak terkait dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik senior di KPK. Ini juga janggal. Kemudian barang-barang buktinya, kemudian titik jari timuk, kemudian juga CCTV-nya kabur, saksi-saksinya yang pernah diperiksa itu juga tidak diungkapkan di dalam suatu persidangan. Ditambah lagi ini bertentangan dengan hasil dari TGPF ya, dari yang dibentuk oleh TGPF yang dibentuk oleh kepolisian ini kan menyatakan bahwa peristiwa Novel ini adalah berkaitan dengan
tugas yang dilaksanakan di dalam pengabdian novel itu lembaga anti rasuah ya di KPK itu. Nah ini juga bertentangan. Dan hal-hal yang lain yang banyak sekali dari kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh masyarakat di dalam proses hukum ini. Kita berharapnya itu hakim. Kalau hakimnya nanti akhirnya memutuskan, sebelum memutuskan saya kira juga ada pembicaraan yang tidak maksudnya adalah mempengaruhi suatu proses di pengadilan tentunya. Itu kan independen kan. Nah, tentunya ada pembicaraan lah. Jangan sampai terjadi suatu gejolak masyarakat yang akhirnya timbul apa yang saya sebut tadi, seluruh kepercayaan publik itu menjadi rendah terhadap pemerintah ini. Di bidang hukum, di bidang-bidang lain juga seperti itu. Jadi mari meninggalkan itu pemerintahan ini dengan catatan yang baik termasuk misalnya di bidang hukum. Begitu Bung Bayu. Baik, ya. Mudah-mudahan ini menjadi harapan-harapan kita untuk pengadilan yang sedang berlangsung dan seluruh pengadilan yang sedang berlangsung di Indonesia. Pengadilan masih terus berlangsung. Kita, saya pribadi sebagai masyarakat juga dan seluruh masyarakat umumnya memang harus bersabar menanti ini semua. Semua boleh kita duga, jaksa kurang adil dan lain-lain tentu hanyalah dugaan. Kita meyakini mereka adalah petugas-petugas keadilan di negeri ini yang akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pak Ibnu Mazjah, terima kasih. Salam untuk seluruh korps kejaksaan, Pak. Sudah hadir sebagai anggota Komisi Kejaksaan yang terbaik untuk kasus ini. Pak Yasin dan juga Bang Heri, terima kasih. Waktu kasih, tetapi mudah-mudahan nanti kita bisa terus mengikuti kasus ini dan meminta komentar Anda kembali. Terima kasih untuk wawasannya pada pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi.